tetap dalam keadaan sehat, kalian dalam keadaan sehat ya. Jadi kesehatan itu penting dalam kondisi yang seperti ini sehingga tetap jaga kesehatan kalian untuk dapat tetap mengikuti pembelajaran di sekolah. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita minta untuk Torik ya untuk memimpin doa supaya apa yang kita lakukan pada hari ini berkah ya. Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Apa berhitung ya? Untuk mengenal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kurang 1. Sampai kelas kita sebanyak 16. Siapa yang tidak hadir? Oke, lalu Muhammad Reni tidak hadir ya. Dia tidak hadir tanpa keterangan. Baik, kita lanjut. Masih ada yang ingat tentang pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Boleh, Eliza ya, Eliza hadir. Order reaksi dan kata-kata laju reaksi. Oke, katanya Eliza hadir itu minggu kemarin pada pertemuan yang kedua. Ini kan pertemuan yang ketiga ya? Ya. Pada pertemuan kedua itu kita mempelajari tentang order reaksi dan hukum laju reaksi. Baik, terima kasih. Ada yang masih ingat apa konsep order reaksi itu? Ada yang masih ingat? Saya Pak Guru. Boleh, Sandi? Order reaksi adalah bilangan yang menyatakan besarnya perubahan konsentrasi reaktan pada saat dari reaksi. Oke, order reaksi adalah bilangan yang menyatakan besarnya konsentrasi reaktan yang berpengaruh terhadap laju reaksi. Apa lu untuk Sandi? Oke, itu. Jadi order reaksi biasa juga disebut sebagai tingkat reaksi. Order reaksi selalu diperoleh dari hasil percobaan. Nah, seperti yang kita sudah bahas. Jadi pada hari ini pertemuan yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, akan tapi kita akan aplikasikan dalam sebuah praktikum. Jadi sangat dekat dengan kehidupan kita yang akan kita lakukan sekarang. Jadi kalian harus tetap bersemangat. Jadi laju reaksi itu bisa terjadi di sekitar kita yang kita sudah bahas tentang yang kemarin, akan tapi sekarang aplikasinya kita akan bawa, ada bahan-bahannya, ada alat yang kita gunakan yang ada di lingkungan kita, bahannya di lingkungan kita, alat-alatnya sebagian di lingkungan kita dan sebagian kita pergunakan di laboratorium. Jadi insya Allah pada pembelajaran ketiga ini bermanfaat untuk keseharian kita. Sebelum kita mulai, jadi Pak Guru ingin menguji atau mengecek kemampuan awal kalian yang kemarin pada pertemuan 2. Jadi Pak Guru ingin melakukan pretest sebentar ya, soalnya hanya 5. Jadi waktunya kurang dari 5 menit. Oke, bisa dikeluarkan handphonenya. Bisa dikeluarkan handphonenya semua. Linknya sudah Pak Guru bagikan. Linknya sudah Pak Guru bagikan di grup yang ada masing-masing. Kalian bisa melakukan dulu itu. Yang datang dari dulu 3 orang. Oke. Tidak masalah. Jadi semuanya di atas KKM. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran yang ketiga ini, jadi tujuan kita dalam pembelajaran yang ketiga ini adalah kalian itu mampu menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi serta menerapkannya dan mampu merancang sendiri, melakukan, merepresentasikan dan menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kalian dengan teliti, jujur dan tanggung jawab. Artinya kita akan melakukan praktikum sekarang.
kalian yang merancangnya, kalian yang melakukan, kalian yang menganalisis, kalian yang akan mempresentasikannya, kalian akan menyimpulkan dengan pemahaman yang sudah kalian peroleh pada pertemuan pertama dan kedua. Oke, jadi untuk menghemat waktu, Pak Guru akan memorientasikan praktikum yang akan kita lakukan pada hari ini. Namun Pak Guru akan bagikan RKPD-nya satu ya. Oke, baik. Baik, berdasarkan 3 wacana yang sudah ada di LKPD, wacana yang pertama adalah tentang cangkang telur dan asam cuka. Kalian bisa baca di sana bahwa cangkang telur merupakan residu yang banyak menghasilkan kalsium dan menjadi limbah rumah tangga yang berhancur dan terdekomposisi. Cangkang telur atau yang disebut sebagai CaCO3 ya, rumus kimia cangkang telur itu adalah rumus senyawanya adalah CaCO3. Kalian akan tambahkan dengan asam astat atau asam cuka. Nanti kalian akan bisa variasikan. Asam cukanya akan menghasilkan kecepatan reaksi yang berbeda-beda. Apa yang mempengaruhi faktor laju apa yang mempengaruhi reaksi dari wacana yang pertama? Fenomena apa yang kalian bisa peroleh? Nah, dengan memperhatikan wacana yang sudah ada, wacana yang pertama, kalian mampu merancang sendiri, melakukan analisis reaksi, mengumpulkan data, mempresentasikan dan menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju ya. Ada pertanyaan di orientasi yang pertama? Ada? Ada ya. Oke, kita lanjut. Bahan-bahan yang kalian bawa ini kan sudah Pak Guru bagikan di LMS-nya kan? Ya, saya rasa sudah. Kelompok berapa nanti Pak Guru cek juga. Kelompok 2 Pak Guru cek, kelompok 3 Pak Guru cek. Jadi bahan-bahannya sudah Pak Guru bagikan sebelumnya, sebelum kita melakukan pertemuan ini di LMS-nya. Mudah-mudahan tidak ada yang alfa membawa ini. Baik, untuk menghemat waktu bisa langsung kita action. Kalian bisa langsung mulai praktikum. Silakan. Bahan-bahan yang lengkap kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Intinya ada. Nah, cangkang telur ada, bulat, ada. Jadi kelengkapan bahan, kelengkapan alat, kecakapan kalian bekerja, kebersihan, kemudian ketelitian, Pak Guru akan nilai ini. Pak Guru akan nilai, ya. Silakan jangan berlama-lama. Waktu kita adalah sebanyak 25 menit. Ya, ya, cukup ininya. Ini pakai. Ya. Oke, kesimpulannya apa yang sadar hati itu di LKPD-nya? Harus ada satu yang di LKPD ya? Ya, kesimpulannya Fenomena apa yang kalian salah? jika dua Ini yang mana ya? Ya. Diukur waktunya dari bulan itu? Ya, lihat sambil diamati. Nah, supaya terang perbedaannya, supaya kelihatan perbedaannya. Ya, ini yang ditambahkan pemutih ya? Ya, ini yang ditambahkan pemutih. Ini yang hanya cuka saja. Ini kelompok berapa ini? kelompok 5. Ya, kelompok 5 bagus sekali ya. Kelompok 5 luar biasa, berhasil, bagus. Oke. Sambil lihat waktunya. Nah, ini sudah mulai bereaksi, bisa di stop. Oke, sudah kelihatan perbedaannya kalau kalian taruh. Ya, karena ini mejanya terlihat juga. Oke, bisa dilanjut dengan kalau sudah. Tahapan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kalian akan mempresentasikan ya hasil dari praktikum yang tadi yang sudah kalian lakukan ya. Jadi
Yang presentasi mungkin satu saja. Yang presentasi satu saja. Mungkin Pak Guru tunjuk ya kelompoknya ya. Ya kelompoknya Armila Hakmi. Ya Armila. Boleh? Boleh Armila, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mempresentasikan bahwa pada wacana pertama yaitu cangkang telur. Ketika cangkang telur direaksikan dengan asam cuka, ternyata cangkang telur akan menjadi lunak, dengan kata lain bereaksi dengan asam cuka. Namun pada asam cuka yang lebih pekat, cangkang telur lebih cepat lunak daripada asam cuka yang encer atau ditambah air. Pada wacana yang kedua yaitu tentang karatan besi, yaitu reaksi antara peniti yang ditambahkan dengan asam cuka dan pemutih akan lebih cepat berkarat daripada reaksi peniti dengan asam cuka tanpa ditambahkan dengan pemutih. Ini membuktikan bahwa pemutih berfungsi sebagai katalisator pada reaksi tersebut. Lalu pada wacana yang ketiga yaitu gula yang dilarutkan. Gula akan lebih cepat larut pada air bersuhu tinggi atau air panas. Ini membuktikan bahwa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dapat berupa suhu. Lalu pada wacana yang keempat yaitu pada tablet vitamin C. Setelah direaksikan, maka tablet yang dihaluskan atau dipecah akan mudah larut daripada tablet vitamin yang tidak dipecah. Ini membuktikan bahwa faktor yang mempengaruhi pada laju reaksi adalah luas permukaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku langsung buka apa yang dipresentasikan sama teman kalian. Jadi wacana pertama itu katanya ketika cangkang telur direaksikan dengan asam cuka, itu satu yang lebih pekat, satunya lebih encer. Itu cangkang telur yang mudah-mudah itu adalah yang lebih pekat. Oke, ini membuktikan katanya tadi adalah berpengaruh pada konsentrasi. Kemudian wacana yang kedua, itu tentang katanya Armila Hakmi. Jadi kelompok 4 ya. Itu ketika peniti atau besi ditambahkan dengan pemutih, ditambahkan dengan asam cuka, maka lebih cepat berkarat daripada tidak ditambahkan pemutih. Jadi pemutih di sini berfungsi sebagai katalisator. Oke, yang ketiga, gula ketika dilarutkan dengan air pada suhu tinggi atau air panas dengan yang dilarutkan pada suhu dingin, maka yang mudah larut atau mudah bereaksi itu adalah air panas. Satu laju reaksi dipengaruhi oleh suhu katanya. Kemudian yang keempat tadi ada tablet vitamin C yang dilarutkan, maka yang dihaluskan atau dipecah daripada yang tidak dipecah, maka yang lebih mudah larut adalah yang dipecah atau yang lebih halus. Itu artinya faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan, begitu katanya. Akan tetapi untuk wacana pertama ini kan ada reaksi, ini ada gelembung nggak ada? Nah, kira-kira ada yang bisa menuliskan reaksinya? CaCO3 plus 2CH3COOH. Ini kan cangkang telur nih. Kemudian tambah asam cuka ya. Cuka akan menjadi CH3COO 2 kali plus CO2 plus H2O.
Jadi yang menimbulkan gelembung gas adalah CO2. CO2. Untuk reaksi yang kedua, bagaimana reaksinya? 2 Fe. Oh boleh Tika, silakan maju ke depan Tika. Oke, terima kasih. Di sini ada Tika keliru ya, menuliskan reaksinya. Ini tanda panah Tika ya. Oke. Jadi reaksinya katanya Tika adalah peniti itu besi Fe ditambah pemutih. Pemutih itu disebut sebagai apa? Tika. Pemutih adalah natrium hipoklorit nih. Hipoklorit. Oke, akan menjadi Fe2O3. Ini besi yang berkarat. Nah, ini ditambahkan dengan NaCN. Oke, itu reaksi yang kedua. Untuk praktikum, jadi terima kasih. Kemudian ada nggak yang bisa menyimpulkan apa praktikum yang apa poin-poin dari konsep yang bisa kita peroleh pada hari ini praktikum? Ada? Boleh? Dwi? Bisa main ke depan, Dwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyimpulkan praktikum yang telah kita lakukan. Pada wacana pertama, cangkang telur akan lebih cepat lunak pada asam cuka yang lebih pekat daripada asam cuka yang encer atau yang telah ditambahkan dengan air. Hal ini membuktikan faktor yang berpengaruh adalah konsentrasi. Pada wacana kedua, peniti yang ditambahkan dengan asam cuka dan pemutih akan lebih cepat berkarat daripada peniti yang ditambahkan dengan asam cuka tanpa pemutih. Hal ini membuktikan bahwa pemutih berfungsi sebagai katalisator pada reaksi tersebut. Pada wacana ketiga, gula akan lebih cepat larut pada air bersuhu tinggi atau panas. Hal ini membuktikan bahwa yang mempengaruhi laju reaksi dapat berupa suhu. Dan pada wacana keempat, tablet vitamin C yang dihaluskan lebih mudah larut daripada tablet vitamin C yang tidak dihaluskan. Hal ini membuktikan faktor yang berpengaruh pada laju reaksi adalah luas permukaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan kesimpulannya faktor-faktor yang ada di reaksi pada wacana pertama adalah tentang konsentrasi, pada wacana kedua adalah tentang katalisator, pada wacana ketiga adalah tentang suhu, pada wacana keempat adalah tentang luas permukaan. Baik, ini adalah pertemuan terakhir untuk membahas tentang laju reaksi. Pertemuan berikutnya adalah tentang kesetimbangan kimia, dan Pak Guru harapkan kalian tetap rajin belajar dan tetap pantau terus LMS ya. Kemudian ada tugas yang sudah Pak Guru bagikan di LMS yang mesti kalian kerjakan ya. Tugasnya di LMS atau kalian lihat di LKPD, di terakhir itu ada di LKPD-nya ada tugasnya. Jadi kalian jawab pertanyaan, ada 3 pertanyaan kalau tidak salah, pertanyaan tentang materi hoax ya. Kemudian sebelum kita akhiri kita pretest dulu ya, post test Pak Guru. Oke, silahkan dibuka linknya, link yang sudah Pak Guru bagikan untuk post test. Nah, Pak Guru bagikan link post testnya, silahkan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Dikerjakan ya. Oke, sudah ada jawaban yang masuk. Dari pertanyaannya ya, sudah ada jawaban yang masuk ini. Sudah? Oke, jawabannya sudah terkumpul semua. Baik, nanti Pak Guru akan kirimkan hasilnya ya kalau dari LMS. Dengan berakhirnya proses ini berakhir juga perjumpaan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup, kita minta untuk teman kalian Imam Nazri untuk menutupnya dengan pembacaan doa. Untuk mengakui di pelajaran kita pada hari ini, marilah
kita berdoa dan nanti mulai. Selesai. Ya, dengan berakhirnya doa, berakhir perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.